Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yongki Pradipta MHI selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya Arifina dengan NPM 20210204115 dengan jurusan Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan membawakan materi tentang substansi hukum Islam. Oke, langsung saja kita simak videonya. Yang pertama yaitu makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakiki sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu metik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus fleximum dan perbedaan spesifik differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagai dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuhnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkas, hukum berarti ketetapan. Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah al-tashri'. Yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengendalikan para pemikiran, rasio tanpa verifikasi uji empiris, atau perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya semua pemateri pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Yang ketiga yaitu sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya. Yang terakhir, radix artinya akar yang juga disebut else sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat atau philosophical belief. Yang kelima yaitu hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikatnya adalah pemahaman atau hal mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Oke, berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui komplementasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal.
Oke, segitu dulu penjelasan mengenai substansi hukum Islam. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.